Baiklah, ketemu lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Adapun topik yang akan saya bahas adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament atau TGT. Pengertian model pembelajaran tipe Teams Games Tournament adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutur sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan ketertiban belajar. Teams Games Tournament pada mulanya dikembangkan oleh David De Vries dan Keith Edward, yang merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Teams Games Tournament menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu, siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota lain yang setara dalam kinerja akademik mereka yang telah didiskusikan dengan kelompok sosial. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament. Menurut Slavin tahun 2005, pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, tahap penyajian kelas. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, permainan. Yang keempat, pertandingan. Yang kelima, penghargaan kelompok. 1. Tahap penyajian kelas, di mana pada tahap ini guru memberikan materi secara garis besar, menjelaskan rambu-rambu permainan dan turnamen, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran termasuk kompetensi apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta memotivasi siswa dalam kerjasama kelompok menjadi pemenang dalam game. Yang kedua, belajar dalam kelompok, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri atas 5-6 orang dengan kemampuan akademik dan jenis kelamin yang ras berbeda. Di dalam kelompok tersebut, siswa mendiskusikan materi yang diberikan bersama-sama untuk mempersiapkan game dan turnamen. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk memahamkan anggotanya. Intinya, siswa saling bekerja sama satu sama lain, dalam arti bekerja sama untuk memenangkan permainan tersebut. Yang ketiga, permainan. Game biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bernomor. Siswa yang menjawab benar pertanyaan tersebut akan mendapatkan skor yang nantinya digunakan pada saat turnamen. 4. Pertandingan. Permainan atau pertandingan ini dibagi dalam meja-meja turnamen yang terdiri dari 3 meja. Setiap meja turnamen terdiri atas 4-6 orang yang merupakan wakil dari setiap kelompoknya masing-masing. Pada setiap meja turnamen diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang sama untuk mencegah kecurangan dalam pertandingan. Siswa dikelompokkan dalam satu meja secara homogen kemampuan akademiknya, dengan arti dalam satu meja turnamen kemampuan peserta diusahakan agar setara. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa pada saat pretest. Selanjutnya, guru mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dipertandingkan. Pertandingan dilakukan dengan cara siswa mengambil kartu secara acak. Nomor yang ada di dalam kartu mereka merupakan nomor pertanyaan yang harus dijawab. Apabila siswa yang mengambil kartu dapat menjawab, maka dia harus menyimpan kartunya untuk dihitung pada akhir turnamen. Dan apabila siswa yang mengambil kartu tidak dapat menjawab, maka siswa yang lain dalam satu kelompok turnamen boleh menantang untuk menjawabnya. Penantang yang menjawab yang benar akan menyimpan kartunya, sedangkan yang menjawab dengan jawaban yang salah akan diambil satu kartu yang dimilikinya. 5. Penghargaan kelompok.
Setelah mengikuti turnamen, siswa-siswa kembali ke kelompok belajarnya masing-masing dengan membawa nilai dari turnamen. Nilai kemudian dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan jumlah anggota kelompok belajarnya. Nilai ini merupakan nilai rata-rata kelompok belajar. Kelompok belajar yang nilainya tinggi akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu berupa pemberian ucapan selamat, pujian, sertifikat, alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar dapat lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang ketiga, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang keempat, hasil belajar lebih tinggi. Yang kelima, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang pertama, bagi guru, waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Bagi siswa, masih adanya siswa yang berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.